Pada zaman dahulu kala di sebuah wilayah timur Pulau Jawa, disebutkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Raja Raden Putra adalah seorang penguasa yang kaya raya. Ia memiliki sebuah kegemaran, yakni menyambung ayam. Dalam memerintah sebuah kerajaan tersebut, ia didampingi oleh seorang permaisuri dan juga beberapa selir. Dari beberapa rangselirnya, tersebutlah bahwa terdapat seorang selir yang memiliki perangai yang buruk, yakni iri dan juga dengki, serta memiliki hasrat untuk merampas kedudukan seorang permaisuri. Dalam upaya untuk merebut posisi permaisuri tersebut, maka dengan tega selir itu memfitnah permaisuri. Mohon maaf Yang Mulia Tuan Putri, apakah gerangan yang membuat Yang Mulia memanggil hamba ke istana? Ya, betul, aku yang memanggil kamu ke istana. Jadi, aku memanggil kamu ke sini karena aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Aku begitu menginginkan posisi seorang permaisuri. Aku sudah penat dan bosan selama ini menjadi selir raja. Maka dari itu, aku bermaksud ingin menyiapkan permaisuri itu dari istana. Aku hendak berpura-pura sakit dan aku ingin agar konspirasi ini ditunjukkan kepada permaisuri. Aku ingin membuat semua orang membenci permaisuri karena telah meracuni aku, sehingga aku sakit. Kau harus turut membantu melancarkan rencanaku. Kau paham? Hamba paham dan siap untuk melaksanakan titah Yang Mulia Tuan Putri. Baguslah kalau kau telah paham dan akan menuruti perintahku. Sekarang, segera lancarkan rencana pertamamu. Kabarkan kepada sang raja kalau aku jatuh sakit. Baiklah Yang Mulia Tuan Putri, perintah Anda akan segera Hamba lakukan. Tak lama dari persekongkolan jahat tersebut, tabib istana bergegas untuk mengabarkan kepada Baginda Raja bahwa selir jatuh sakit. Sementara itu, selir sedang bermain peran sebagai seorang selir yang merasa sakit yang disebabkan oleh keracunan. Mohon maaf Baginda Raja, Hamba hendak mengabarkan sesuatu yang penting untuk Baginda Raja ketahui. Berita tersebut adalah salah seorang selir yang mulia ada yang sedang jatuh sakit. Hamba rasa Yang Mulia Tuan Putri jatuh sakit karena keracunan. Apa maksudmu? Salah satu selirku jatuh sakit setelah meminum minuman yang diberikan permaisuriku. Hamba tak berani mengatakannya Yang Mulia Raja, tapi sepertinya benar begitu adanya. Apa yang kau katakan? Apa benar yang telah kau beritakan itu, tabib? Hamba tak berani membohongi Yang Mulia Raja. Yang hamba beritakan ini adalah sebuah kebenaran. Wahai selirku, benarkah engkau seperti yang dikabarkan tabib itu? Benarkah permaisuriku telah meracunimu? Benar Yang Mulia Baginda Raja. Hamba merasa sakit di sekujur tubuh hamba setelah meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri kepadaku. Tabib istana mengatakan minuman tersebut telah dibubuhi racun sebelum saya meminumnya. Permaisuri memang benar-benar sangat keterlaluan. Tega sekali ia meracuni pengawal. Segera panggilkan permaisuri untuk menghadapku saat ini juga. Baiklah Tuanku Baginda Raja, perintah Tuanku akan segera hamba kerjakan. Tak perlu waktu yang lama, pengawal telah tiba dengan membawa permaisurinya ke hadapan Baginda Raja. Tuanku Baginda, permaisuri telah hamba bawa ke depan Tuanku. Mohon maaf Baginda Raja, apa yang membuat tuanku memanggil hamba ke hadapanmu? Apa benar kau tidak tahu apa yang terjadi? Kau telah kelewat keterlaluan oleh permaisuri. Benarkah kau dengan sengaja membubuhkan racun pada minuman selir? Ampuni hamba Baginda, hamba telah menahu soal itu, dan hamba tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepada hamba. Ini fitnah. Sudahlah, tak perlu berkelit. Tabib yang mengatakan hal tersebut, dan aku sangat mempercayainya. Pergilah, aku tidak mau melihat wajahmu lagi, pengawal. Hamba di sini siap melaksanakan perintah Baginda. Segera bawa permaisuri ke tengah hutan, dan bunuhlah dia. Apa yang kau perintahkan kepada pengawal Baginda? Apa kau tidak kasihan padaku? Ampuni hambamu ini Tuanku Raja, sungguh hamba tidak melakukannya. Pengawal, segera bawa pergi permaisuri jauh ke tengah hutan. Aku tak sudi melihat wajahnya lagi. Baiklah Tuan Baginda. Ayo, cepatlah permaisuri.
mohon maaf atas kelancangan hamba. Hamba hanya menjalankan perintah dari Tuan Raja." Akhirnya pengawal pun membawa permaisuri keluar istana menuju hutan. Namun di luar dugaan, para pengawal tidak tega untuk membunuh sang permaisuri yang ternyata sedang mengandung. "Tuanku permaisuri, tenanglah. Hamba dengan sadar mengetahui konspirasi busuk yang dilakukan oleh selir dan tabib istana. Hamba tidak akan membunuh tuanku permaisuriku. Namun, hamba juga tak mampu melawan perintah raja. Hamba akan meninggalkan permaisuri di hutan ini. Hamba akan berbohong kepada raja dengan mengatakan bahwa hamba telah selesai membunuh permaisuri." Terima kasih banyak pengawalku yang baik hati. Tak kusangka kau masih setia kepadaku. "Terima kasih kembali dan maafkan hamba yang mulia permaisuri. Hamba akan segera kembali ke istana dan meninggalkan permaisuri. Jaga diri Anda, permaisuri." Baiklah, terima kasih kebaikanmu pengawal. Begitu pengawal sampai di istana, dengan sigap pengawal menghadap sang raja. "Ampun tuanku Baginda Raja. Perintah dari tuanku Baginda Raja sudah selesai hamba kerjakan. Apa bukti yang menunjukkan kau telah menjalankan perintahku?" Lihatlah pedang yang berlumuran darah ini, wahai raja. Ini adalah darah dari permaisuri." "Baiklah, aku percaya kepadamu. Kau telah menjalankan perintahku dengan sangat baik." Begitu mendengar pengawal menyampaikan laporannya, Baginda Raja dan selir merasa sangat puas dan begitu senang karena menyangka bahwa permaisuri telah mati terbunuh. Setelah beberapa bulan lamanya, permaisuri akhirnya melahirkan bayi yang dikandungnya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dari rahimnya. Bayi laki-laki tersebut diberi nama dengan nama yang baik, yaitu Cindelaras. Seiring berjalannya waktu, Cindelaras tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Ia sangat suka bermain-main di hutan. Suatu ketika, ia menemukan sebuah benda yang setelah diketahui adalah sebutir telur ayam. "Ibunda, lihatlah kemari. Aku menemukan sebuah benda yang menyerupai telur ayam." Wah, itu memang telur ayam anakku. Cobalah kau rawat telur ayam ini hingga menetas. Siapa tahu nanti akan memberikan manfaat untuk kita. "Baiklah bunda, aku akan merawat telur ayam ini dengan cara yang baik." Setelah beberapa hari berlalu, telur Cindelaras pun akhirnya menetas dan tumbuh menjadi seekor anak ayam jantan yang gagah. Ayam itu dengan sangat cepat berkembang dan tumbuh besar. Hampir sama seperti kebiasaan ayahanda Cindelaras, dia sangat menyukai sabung ayam. Ia pergi menelusuri banyak desa untuk bertanding sabung ayam. Ayam jago milik Cindelaras sangat gagah, kuat, dan selalu bisa memenangkan pertarungan melawan ayam-ayam jago yang lainnya. Nama Cindelaras pun akhirnya menjadi terkenal karena ayam jagonya. "Tuanku Baginda, hamba mendengar sebuah kabar angin bahwa ada seorang anak laki-laki mempunyai ayam jago yang begitu luar biasa. Ayam jago memiliki bacoh misterius. Itu selalu memenangkan pertandingan dengan ayam jago yang lain." Apa yang kau katakan itu sungguhan? Pemilik ayam jago yang hebat itu masih seorang bocah. Dari mana bocah tersebut berasal? Berdasarkan yang hamba terima, bocah itu berasal dari hutan. Wah, aku jadi tambah penasaran dibuatnya. Pengawal, besok pagi-pagi bocah itu kemari dan suruh ia untuk menghadapku. "Baiklah tuanku Baginda Raja. Perintah Baginda Raja akan segera hamba jalankan." Keesokan harinya, pengawal telah berhasil menemukan bocah tersebut dan kemudian membawa ke hadapan raja. "Hei anak kecil, di mana ayam jago milikmu yang katanya selalu menang dalam segala pertandingan sabung? Ayo, sekarang juga keluarkan ayam jagomu, lawan ayam jagoku sekarang juga." "Baiklah Baginda Raja. Hamba akan mengabulkan perintah Baginda Raja." "Baiklah, apa syarat yang kau ajukan?" "Syarat yang aku ajukan ialah jika hamba bisa menang dalam pertandingan melawan tuanku
maka tuanku raja harus rela mengikhlaskan setengah dari kerjaan untuk diberikan kepadaku. Anak ini sangat cerdas dalam mengajukan persyaratan. Ayam-ayam jagoku adalah ayam jago yang terbaik yang pernah ada. Hal yang mustahil, ayam jago milikmu akan menang. Baiklah bocah, aku menyetujui persyaratanmu. Lalu, bagaimana jika ayam jagomu yang kalah? Baiklah Baginda Raja, apabila ayam jago hamba yang kalah, leher hamba siap dipacung. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai saja pertandingan kita? Baiklah tuanku Baginda Raja. Lalu mulailah pertandingan sabung ayam yang begitu sengitnya. Ayam jago milik sang raja melawan ayam jago milik Cindelaras. Raja telah berupaya untuk memilihkan ayam jagonya dengan kondisi terbaik yang ia miliki untuk melawan ayam jago milik Cindelaras. Di tengah-tengah pertandingan, sang raja berdecak kagum. Raja mengakui bahwa benar kabar burung yang menyebutkan bahwa ayam jago milik bocah tersebut sangatlah hebat. Tak butuh waktu yang lama, ayam jago milik raja pun dikalahkan oleh ayam jago milik Cindelaras. Semua penduduk kerajaan yang melihat pun ikut terkejut dan berdecak kagum. Keterkejutan mereka bertambah pada saat ayam jago milik Cindelaras berkokok dan berbunyi. Kukuruyuk, akulah ayam jago Cindelaras yang hidup dan besar di hutan, dan ia adalah anak seorang Raden Putra. Ayam itu berkokok dengan suara lantang dan berulang-ulang. Setiap orang yang melihat peristiwa adu ayam tersebut terkejut bukan kepalang. Baginda Raja pun demikian terkejut. Selanjutnya Raja pun memanggil Cindelaras. Hai anak kecil, kemarilah. Baiklah tuanku Baginda Raja. Siapakah nama engkau dan di manakah engkau tinggal? Namaku Cindelaras, tuanku yang mulia Baginda Raja. Hamba tinggal bersama dengan ibu di tengah hutan. Siapakah nama ibu engkau? Ibu hamba dahulu adalah seorang permaisuri. Dari kerajaan ini tuanku Baginda Raja. Apa aku tak salah dengar dengan apa yang kau katakan? Hal itu benar adanya tuanku Raja. Cindelaras lalu memberitahu nama ibunya kepada sang raja dan raja pun terkejut bukan main. Mungkinkah benar ia anakku? Anak ini berasal dari hutan, namun jika diperhatikan saat ia datang ke istana, tingkah polanya tidak lain seperti anak bangsawan. Mohon maaf tuanku Baginda Raja. Dahulu ketika tuanku Baginda Raja memerintahkan saya untuk membunuh yang mulia permaisuri, ketika itu yang sedang mengandung. Saya tidak sampai hati membunuh permaisuri. Hamba kasihan terhadap permaisuri, karena sesungguhnya hamba tahu akan sebuah kebenaran bahwa permaisuri hanyalah seorang korban fitnah yang dilakukan oleh selir yang ingin jadi permaisuri. Apa yang kau katakan tadi sungguh-sungguh, pengawal? Hamba berkata Baginda. Mendengar semua keterangan dari pengawal, Raden Putra amat sangat marah. Pengawal, tunggu apa lagi? Cepat tunjukkan di mana permaisuriku sekarang berada. Baiklah tuanku Baginda Raja, perintah Baginda akan segera saya jalankan. Kemarilah anakku Cindelaras, ajaklah aku bersamamu dan tunjukkanlah di mana tempat tinggalmu berada. Beberapa saat kemudian sampailah Baginda Raja, pengawal dan juga Cindelaras. Di tengah hutan, sesampainya di depan rumah tua, ibu Cindelaras sedang membersihkan halaman. Baginda Raja langsung mengenalinya dan kemudian memanggilnya. Permaisuriku, apakah benar itu kau? Maafkan atas semua salahku padamu. Engkaukah itu tuanku Baginda Raja? Mengapa engkau bisa mengetahui tempat tinggal hamba? Aku datang ke sini berkat putramu, putra kita, permaisuriku, maafkanlah aku. Aku telah mendengar semua kebenaran dari pengawal. Aku begitu menyesali perbuatanku. Marilah kita pulang ke istana, kembali permaisuriku bersama dengan putra kita tercinta, Cindelaras. Permaisuri terdiam dan menangis haru setelah mengetahui apa yang terjadi. Baiklah tuanku Baginda Raja, aku juga telah memaafkanmu. Marilah kita memulai kehidupan kita dengan membuka lembaran kehidupan yang baru lagi. Terima kasih banyak permaisuriku. Sungguh kau adalah wanita yang sangat lembut dan baik hati. Aku begitu menyesal telah membuatmu menderita.
Di akhir cerita sang raja dan juga permaisuri bersama dengan putranya Cindelaras kembali menuju ke istana. Raja membait kedudukan permaisuri dan menjatuhkan hukuman kepada selir yang licik itu. Semenjak saat itu, Baginda Raja, permaisuri dan juga Cindelaras hidup bahagia di istana. Setelah Baginda Raja meninggal dunia, Cindelaras meneruskan tahta kerajaan, menggantikannya ayahnya menjadi raja.